warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Jinan Azahia dengan NIM 212101010025. Di sini saya sebagai presentator dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai peran sekolah sebagai lembaga sosialisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan dalam mengembangkan potensi siswa secara jasmani maupun rohani. Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia yang berguna untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa dengan mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki. Nah, tujuan pendidikan sendiri yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkarakter mulia dan bermoral dalam bersosialisasi dengan lingkungan keluarga, sekolah, maupun dengan lingkungan masyarakat. Nah, pendidikan karakter saat ini sangat diperlukan karena dengan melihat fakta yang terjadi seperti fenomena atau peristiwa krisis moral di kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, pembahasan yang pertama yakni mengenai sekolah sebagai sosialisasi dan pembentukan karakter anak. Nah, sosialisasi sendiri yakni bentuk interaksi antara individu dengan lainnya yang berguna untuk membentuk kepribadian seseorang. Sosialisasi juga merupakan proses tempat generasi penerus bangsa dalam mempelajari ilmu pengetahuan, tingkah laku, perbuatan, tindakan, dan nilai-nilai atau norma yang berlaku di masyarakat dan dianggap perlu untuk menjadi warga negara yang produktif. Nah, sosialisasi di sekolah ini meliputi adanya proses interaksi anak baik dalam keluarga dan masyarakat. Nah, hal tersebut harus diperhatikan bahwasanya pengaruh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat ini berpengaruh terhadap terbentuknya kepribadian anak. Nah, sosialisasi di sekolah ini tidak hanya melibatkan warga sekolah saja, melainkan juga melibatkan lingkungan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa sosialisasi di sekolah ini tak dapat dipisahkan dengan lingkungan masyarakat. Nah, tujuan dari sosialisasi di sekolah yakni untuk mensosialisasikan peserta didik atau memberi bimbingan dan arahan mengenai bagaimana sih cara berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam kajian sosiologi sendiri menjelaskan bahwa pendidik ini dipandang sebagai agen sosialisasi yang sangat penting dalam pendidikan, terutama dalam lembaga sekolah. Tidak hanya pendidik saja yang dipandang penting dalam sosialisasi di sekolah, melainkan ada istilah stakeholder, yakni seperti staf, penjaga perpustakaan, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, stakeholder ini termasuk juga dalam agen sosialisasi di sekolah sebab mereka ikut serta dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didiknya. Gunanya untuk apa? Agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar tata tertib yang berlaku di sekolah. Jadi hal tersebut itu salah satu cara dalam membantu pembentukan karakter anak. Karakter sendiri yakni sifat yang didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini dan tertanam kuat dalam diri seseorang yang mendasari tindakan yang dilakukan. Jadi pendidikan karakter ini pendidikan moral karena meliputi pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral. Nah, tanpa ketiga komponen tadi, pendidikan karakter ini tidak akan berjalan efektif. Dan tanpa adanya pendidikan dan pengajaran karakter, orang tidak akan mampu memiliki moral yang baik. Jadi, berikut akan saya berikan beberapa pendidikan karakter yang digunakan dalam sekolah. Antara lain, yang pertama yakni
mengedepankan nilai-nilai etika sebagai bahan dasar pendidikan karakter. Yang kedua, menggunakan pelatihan dan pendekatan yang efektif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang peduli. Dan yang keempat, yakni memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat mengenai ide dan sikapnya. Yang kelima yakni menggunakan kurikulum yang sesuai, yang mendukung pendidikan karakter. Dan yang keenam, menumbuhkan motivasi peserta didik. Yang ketujuh, membangun kerjasama dan hubungan yang baik dengan semua warga sekolah. Nah, pendidik itu juga dianggap memiliki watak adiluhung. Apa sih adiluhung itu? Ya, ini perannya adalah untuk mengajar dan membimbing para peserta didiknya agar menjadi anak yang berkualitas dalam hal ilmu pengetahuan, karakter, atau kepribadian yang baik, moral yang baik, dan dapat berguna bagi seluruh masyarakat. Nah, pendidik ini harus mampu untuk membimbing peserta didiknya untuk belajar dengan sungguh-sungguh tersebut, dan guru pendidik itu akan memberi contoh sikap atau perilaku yang baik supaya memiliki karakter yang berguna bagi masyarakat. Nah, adapun peran sekolah sebagai agen sosialisasi antara lain yakni yang pertama, menumbuhkan sikap disiplin peserta didik. Yang kedua, membentuk keterikatan pada kelompok sosial peserta didik. Yang ketiga, membentuk otonomi peserta didik yang efektif. Memasuki pembahasan yang kedua yakni makna sekolah. Nah, salah satu pendidikan formal di Indonesia ini adalah sekolah. Lembaga sekolah ini bertujuan untuk membentuk karakter anak yang kreatif, cerdas, inovatif, mandiri, bermoral, dan memiliki sikap tanggung jawab. Nah, sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa di bawah pengawasan guru. Secara sistematik, sekolah ini diartikan sebagai lembaga pendidikan formal yang melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, baik dari aspek moral, intelektualnya, emosionalnya, maupun sosial. Nah, sekolah ini memiliki aturan atau tata tertib yang harus dijalankan oleh setiap peserta didik. Nah, lembaga sekolah ini dianggap menjadi faktor penentu terbentuknya kepribadian dan karakter peserta didik, karena sekolah ini mempunyai peranan penting dalam membantu peserta didiknya mencapai tahap perkembangan. Nah, tahap-tahap perkembangan peserta didik ini menyangkut aspek kematangan dalam bersosialisasi, kematangan personal, dan kematangan dalam beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sekolah berlangsung adanya proses pengajaran dan pendidikan, di mana dalam proses pendidikan ini peserta didik diperkenalkan dengan istilah nilai-nilai atau norma-norma budaya masyarakat, bangsa, dan negara yang gunanya untuk apa? Yakni untuk pengembangan kepribadian anak sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mau bangsa dan negara. Nah, jadi sehingga apa ya? Sehingga dari yang diperkenalkannya hal tersebut, peserta didik itu mampu untuk mengerti, memahami, dan mengamalkan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah juga menyediakan sarana bagi terbentuknya kelompok teman sebayanya. Nah, contohnya yakni dalam proses pembelajaran. Nah, pendidik ini menerapkan metode diskusi berkelompok yang mengharuskan peserta didiknya itu untuk berinteraksi dengan teman sekelompoknya, gunanya untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pendidik. Nah, sekolah sendiri merupakan lembaga yang memiliki banyak siswa, tetapi mereka memiliki perbedaan karakter.
perbedaan pemikiran dan perbedaan kepribadian, tetapi peserta didik itu harus mengharuskan mereka untuk saling bersosialisasi atau berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, adanya perbedaan-perbedaan tersebut itu membawa mereka dalam tujuan yang sama, yakni mencapai cita-cita yang mereka inginkan dan dapat membentuk kepribadian serta karakter yang berakhlak mulia. Masuki pembahasan yang ketiga, yakni sekolah sebagai screening moral. Apa sih screening moral itu? Jadi kata screening ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti penyaringan atau menyaring. Nah, sedangkan moral sendiri ini berarti sikap baik dan buruk yang telah ada dan melekat pada diri manusia. Terdapat juga istilah moralitas. Apa itu? Ini kualitas penilaian sikap baik dan buruknya seseorang. Jadi maksud dari screening moral sendiri yaitu penyaringan sikap baik atau buruk seseorang yang telah melekat pada diri orang tersebut. Nah, konsep dari moral ini lebih mengacu pada sikap atau perilaku seseorang dalam bertindak. Moral pada anak dapat dikembangkan melalui pendidikan moral baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, tujuan dari pendidikan moral sendiri yaitu untuk mengembangkan kognitif moral anak dalam lingkungan sekolah. Konsep dari pendidikan moral dan pendidikan karakter ini memiliki perbedaan, yaitu pada pendidikan moral itu bersifat teoritis. Nah, sedangkan pada pendidikan karakter ini menggabungkan aspek teoritis juga praktis. Nah, tetapi keduanya ini memiliki hubungan yang erat, bahkan tidak dapat dipisahkan. Jadi hampir setiap hari kita tuh ditunjukkan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran moral seperti pelecehan, seksual, narkoba, pembunuhan, perkelahian, dan lain-lain. Nah, di mana korban dari pelanggaran moral ini lebih tertuju kepada anak-anak di bawah umur yang masih belum mengerti mengenai kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia. Nah, dari adanya peristiwa penyimpangan-penyimpangan moral tersebut yang telah terjadi, maka diperlukan adanya pendidikan moral untuk anak mulai sejak dini, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam sekolah. Nah, inilah yang tadi dimaksud dengan sekolah sebagai screening moral, karena lembaga sekolah ini akan memberi 3 unsur penting dalam proses pendidikan, antara lain seperti bimbingan, pengajaran, dan pembelajaran mengenai pendidikan moral agar anak tidak melakukan hal-hal atau suatu tindakan yang dapat melanggar nilai-nilai atau norma yang berlaku di sekolah. Nah, diharapkan ketiga unsur tadi mampu untuk membentuk karakter setiap individu. Nah, ada 2 faktor yang menjadi munculnya perilaku penyimpangan moral pada anak. Nah, yang pertama yakni ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini terdiri dari pendidikan keluarga, kondisi ekonomi keluarga, tingkat perkembangan intelektual peserta didik sendiri. Nah, yang kedua faktor eksternal ini terdiri dari lingkungan masyarakat, lingkungan teman bermain, dan penyalahgunaan IT. Nah, peran sekolah dan keluarga dalam mengatasi penyimpangan moral anak antara lain sebagai berikut ya. 1. Sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik ini peran sekolah memberi dorongan untuk semangat belajar, maka peserta didik ini akan fokus terhadap pendidikannya dengan penuh semangat. Kemudian mengawasi setiap apa yang dilakukan peserta didik dan membina untuk mendisiplinkan peserta didik agar mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, peran keluarga sebagai pendidik tadi lebih memperhatikan anaknya dengan cara mendidiknya agar berperilaku baik dan memberi nasihat kepada anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua yakni sebagai pelatih. Apa sih peran sekolah sebagai pelatih? Yakni melatih peserta didiknya dalam mengatasi permasalahan yang sulit
atau ketika kesulitan dalam belajar, memberikan latihan-latihan soal atau pekerjaan rumah secara mandiri. Kemudian menerapkan metode-metode pembelajaran yang tidak membosankan. Gunanya yakni untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik. Kemudian yang peran keluarga yakni dapat melatih kejujuran terhadap anak dan memberi contoh perilaku yang baik terhadap anaknya. Nah, dengan begitu anak akan memiliki perilaku baik terhadap semua orang, karena orang tua ini menjadi figur atau peniru bagi anak-anaknya. Yang ketiga, sebagai pembimbing. Nah, peran sekolah sebagai pembimbing yakni dengan memberikan bantuan kepada peserta didik jika terdapat masalah, di mana hal tersebut termasuk juga dalam aspek mendidik. Nah, sebab apa? Yakni sebab menyangkut dalam perkembangan kepribadian peserta didik sendiri dan pembentukan karakter. Nah, peran keluarga sebagai pembimbing yakni dengan membiasakan anak agar belajar mandiri dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul, kemudian membantu dalam berinteraksi dengan teman sebayanya agar anak ini mendapat teman yang baik. Yang keempat yakni sebagai model dan teladan. Peran sekolah sebagai model dan teladan yakni memberi contoh dalam penampilan fisik seperti cara berpakaiannya baik, cara berjalan yang sopan, dan lain-lain. Nah, hal tersebut ini dilakukan karena pendidik merupakan model, figur, dan teladan bagi peserta didiknya. Dan peran keluarga yakni orang tua itu harus mampu menjadi seorang model dan teladan bagi anaknya yang patut untuk ditiru dan jadi panutan, seperti halnya rajin mengikuti kegiatan sosial di lingkungan masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti, dan lain-lain. Pembahasan yang keempat yakni sekolah sebagai pembentuk kepribadian. Nah, dalam sebuah proses sosialisasi terdapat agen sosialisasi yang terdiri dari keluarga, teman atau sebaya, kemudian kelompok bermainnya, sekolah, dan media massa. Nah, keluarga ini termasuk dalam kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia yang mana berinteraksi dengan kelompok lainnya. Nah, perbandingan antara peranan keluarga dengan peranan sekolah dalam pembentukan kepribadian anak yakni peranan sekolah ini lebih luas peranannya daripada peran keluarga. Nah, peran sekolah ini dalam pembentukan kepribadian peserta didik dengan memberikan bimbingan mengenai sikap-sikap atau kebiasaan-kebiasaan baik dan belajar bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Ya. Kemudian kalau sekolah ini juga sebagai salah satu lembaga pendidikan formal. Nah, di sekolah ini individu akan diberi ajaran, bimbingan, dan arahan mengenai ilmu pengetahuan dan akan mendapatkan hal-hal yang baru yang tidak didapatkan saat di rumah. Nah, potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dan ditingkatkan di lingkungan sekolah, sebab salah satu peran sekolah yakni membentuk kepribadian anak. Jadi dalam lingkungan sekolah, anak ini akan menemukan jati dirinya dan memberikan bekal kepada peserta didiknya untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab di kehidupan masa depannya. Nah, ada beberapa indikator penting dalam pembentukan kepribadian anak, antara lain yang pertama yakni pendidik yang kompeten. Yang kedua, kecakapan pendidik atau kemampuan personal. Yang ketiga, yakni pendidik memiliki sisi karismatik terhadap peserta didik. Kemudian yang keempat, kualitas lembaga pendidikan. Nah, memasuki pembahasan yang terakhir, yang kelima, yakni pengaruh keluarga dan sekolah terhadap individu. Jadi, individu ini merupakan suatu kesatuan yang paling kecil dan tidak terbatas. Jadi, setiap individu ini memiliki hubungan sosial dengan individu yang lain dengan cara berinteraksi atau bersosialisasi. Nah, setiap individu ini diciptakan sebagai makhluk sosial yang selalu bergantung pada makhluk lain dan tidak dapat terlepas dari suatu lingkungan dan
pendidikan. Ya, pendidikan dalam lingkungan keluarga ini memberi pengaruh besar terhadap pembentukan karakter atau kepribadian anak. Nah, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi terbentuknya karakter anak, adalah kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh keluarga kepada anaknya. Kemudian keharmonisan dalam keluarga yang memberi dampak positif, yaitu terjadinya komunikasi atau interaksi yang baik dalam lingkungan keluarga. Nah, prinsip-prinsip dalam mendidik anak untuk menjadi individu yang baik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sikap yang tegas. Nah, yang kedua, mengajarkan nilai-nilai kesopanan. Yang ketiga, memberi bimbingan mengenai pendidikan informal dalam keluarga. Nah, bukan hanya dari lingkungan keluarga saja yang dapat mempengaruhi perkembangan individu, melainkan dari lingkungan sekolah juga. Lingkungan sekolah ini juga berperan penting di dalamnya. Nah, jadi hubungan antara pendidik dengan peserta didik ini harus kuat. Maksudnya bagaimana? Yakni memiliki hubungan sosial yang baik, sebab hal tersebut merupakan penentu utama dalam perkembangan individu. Mengenai peran sekolah terhadap perkembangan individu dapat dilihat dari perkembangan sosialnya. Jadi, anak telah lama menempuh pendidikan di sekolah, maka secara tidak langsung terdapat peningkatan inteligensinya atau IQ-nya. Nah, proses pendidikan tersebut seperti halnya pembentukan moral dan kebiasaan yang baik pada tiap diri individu. Perkembangan kecakapan individu juga saling menjalin kerjasama antar teman sekelompok. Nah, kemudian juga melaksanakan perintah-perintah guru dan menaati peraturan sekolah yang berlaku. Kemudian peran guru atau pendidik ini lebih besar dibandingkan dengan peran peran struktur dan organisasi di sekolah. Sebab apa? Perhatian yang diberikan oleh pendidik ini terhadap individu lebih berdampak baik, yakni meningkatkan perkembangan individu, karena guru atau pendidik ini lebih sering menghadapi peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Itu tadi penjelasan mengenai peran sekolah sebagai lembaga sosialisasi. Jika dalam penyampaian saya kurang dimengerti oleh audiens, maka bisa lihat makalah saya yang sudah saya kirim di grup mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sofia Tujinan Azaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.